Hukum pidana merupakan salah satu hukum publik yang mempunyai norma-norma dengan dikuatkan oleh sanksi dalam pelaksanaannya. Kepentingan yang diatur dalam hukum pidana adalah sebagai berikut. 1. Membahayakan jiwa manusia. 2. Membahayakan badan dan jasmani. 3. Membahayakan kemerdekaan sesama. 4. Merusak kehormatan dan nama baik orang lain. 5. Membahayakan harta benda. 6. Membahayakan kesusilaan. 7. Membahayakan ketertiban umum di dalam hidup perkawinan dan keturunan. Kitab Undang-Undang Pidana atau yang disingkat dengan KUHP merupakan peraturan induk yang menjadi pijakan bagi peraturan hukum lainnya. Namun KUHP yang saat ini di Indonesia bukanlah buatan asli legislator Indonesia, melainkan warisan pemerintahan Belanda pada zaman kolonial yang dikenal dengan White Book van Strafrecht for Netherlands Indie. Ada 4 fase pembentukan KUHP di Indonesia. Yang pertama yaitu fase proklamasi sampai pemulihan kedaulatan pada tahun 1945 sampai 1949. Yang kedua yaitu fase Republik Indonesia Serikat hingga Republik Indonesia Kesatuan. Yang ketiga yaitu fase Republik Indonesia Kesatuan hingga dekret presiden. Yang keempat yaitu fase dekret presiden hingga sekarang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disingkat dengan KUHP yang saat ini berlaku terdiri dari 3 buku, yakni buku pertama mengenai ketentuan-ketentuan umum dari pasal 1 sampai pasal 103. Buku kedua yaitu mengenai kejahatan dari pasal 104 sampai 488. Yang ketiga buku ketiga yaitu mengenai pelanggaran dari pasal 489 sampai pasal 569. Saya akan menjelaskan tentang konsep hukum pidana. Konsep hukum pidana ada 4. Yang pertama ada Metzger, yaitu aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Dan yang kedua ada Simon, yaitu keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati. Dan yang ketiga ada von Hamel, keseluruhan dasar atau aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa atau yang disebut penderitaan kepada yang melanggar larangan tersebut. Dan yang terakhir ada Haswinkel Suringa, hukum pidana dalam arti objektif atau yang disebut dengan Jus penal merupakan sejumlah aturan hukum yang mengandung perintah, larangan, atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana yang ditetapkan terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang. Sementara hukum pidana dalam arti subjektif atau yang disebut dengan jus ponendi, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan, dan pelaksanaan pidana. Adapun 2 hal pokok yang diatur dalam hukum pidana. Yang pertama ada perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Sudarto adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut sebagai perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan jahat. Perihal perbuatan tertentu ini dapat diperinci lagi menjadi 2, yakni perbuatan yang dilarang unsur objektif dan orang yang melanggar larangan tersebut atau yang disebut unsur subjektif. Yang kedua, pidana merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu tersebut. Adapun fungsi hukum pidana. Secara umum, hukum pidana merupakan sebagian dari lapangan hukum lainnya. Oleh karena itu, fungsinya secara umum sama dengan fungsi hukum lainnya, yakni mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Adapun khusus, fungsi khususnya adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Sanksi hukum pidana ini mempunyai pengaruh
preventif terhadap terjadinya pelanggaran norma-norma hukum. Pengaruh ini tidak hanya ada apabila pidana itu benar-benar diterapkan namun sudah ada karena sudah tercantum dalam peraturan hukum. Inilah yang kemudian disebut dengan ajaran paksaan psikis atau teori des Psychismus. Sumber hukum pidana Indonesia. Yang pertama, hukum pidana yang tertulis sebagai sumber utama atau untuk daerah-daerah tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Yang kedua, hukum pidana adat tertentu. Yang terakhir, memory fund selecting atau MVT atau memori penjelasan. Jenis-jenis hukum pidana. Yang pertama, hukum pidana material dan hukum pidana formil. Yang kedua, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Yang ketiga, hukum pidana terkodifikasi dan hukum pidana yang tidak terkodifikasi. Dan yang keempat, hukum pidana umum atau pusat dan hukum pidana lokal. Yang kelima, hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis atau yang disebut hukum pidana adat. Yang terakhir, hukum pidana nasional dan hukum pidana internasional. Materi asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang mendasari berlakunya suatu aturan pidana yang dalam hal ini terkait dengan perbuatan yang diatur dalam tiap-tiap peraturan pidana. Formula utama dan umum dalam hukum pidana. Yang terdapat pidana yaitu asas subsidiaritas. Yang kedua ada tindak pidana atau TP. Yang terdapat asas legalitas atau kepastian hukum atau kemasyarakatan. Yang terdapat asas ruang berlakunya hukum pidana, dan yang terdapat 4 asas yaitu asas teritorial, asas nasional aktif, asas nasional pasif, asas universal. Yang terakhir ada pertanggungjawaban pidana atau PJP. Yang terdapat asas kulpabilitas atau kesalahan atau kemanusiaan. Sejarah asas legalitas. Ada beberapa macam, yaitu yang pertama berpijak pada asas liberalisme atau individualisme. Yang kedua, tujuan utama untuk memberikan jaminan kepada individu dari kewenang-wenangan penguasa dan demi terwujudnya kepastian hukum. Dan yang ketiga, asal muasal dari pasal 4. Yang keempat, sempat dihapuskan ekstensinya di negara Uni Soviet dan di Jerman. Hitler juga menambahkan aturan yang memungkinkan analogi, namun kemudian ditiadakan pada tahun 1946. Dan yang keempat, di Indonesia eksistensi asas legalitas dipertahankan oleh para sarjana hukum kala ini seperti Omar Soni Adji Mojato dan Han Bing Siong. Dan yang kelima, dalam seminar hukum nasional pada tahun 1963 diusulkan agar dalam KUP baru Indonesia nantinya dirumuskan asas legalitas yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Dan yang keenam, menurut para sarjana hukum saat itu, asas legalitas tidak bertentangan bahkan sesuai dengan para Pancasila. Selain itu, meskipun asas legalitas untuk melindungi orang per orang, namun ada tujuan lain dari asas legalitas itu. Dan yang terakhir ada dengan diterimanya asas legalitas ini, tentunya peranan hakim dalam pembentukan hukum pidana menjadi terbalas. Asas legalitas atau asas kepastian hukum. Artinya, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali telah diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas sesungguhnya berisi berlakunya lex temporis delicti. Asas legalitas ini diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Adapun makna dari asas legalitas. Yang pertama, suatu tindak pidana harus dirumuskan tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya adalah A. Perbuatan yang tidak diatur sebagai tindak pidana maka tidak dapat dipidana. B. Tidak boleh menggunakan penafsiran analogi untuk membuat suatu perbuatan sebagai tindak pidana menurut UU. 2. Peraturan yang dimaksud harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Dengan kata lain, peraturan tersebut tidak boleh berlaku retroaktif atau non-retroaktif.
atau yang disebut tidak berlaku surut. Pertimbangannya adalah A. Menjamin kebebasan individu dari kesewenang-wenangan penguasa. B. Pidana sebagai sebuah paksaan psikis. Dengan adanya ancaman pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana, penguasa berusaha mempengaruhi jiwa calon-calon pelaku untuk tidak berbuat atau general preventif. Analogi memperluas berlakunya suatu peraturan dengan mengabstraksinya menjadi aturan hukum yang menjadi dasar dari peraturan itu atau ratio legis, dan kemudian menerapkan aturan yang bersifat umum ini kepada perbuatan konkret yang tidak diatur dalam undang-undang. Karena retroaktif memberlakukan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan-perbuatan atau peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi sebelum peraturan tersebut dibuat dan disahkan. Ketentuan non-retroaktif dapat disampingi berdasarkan pasal 1 ayat 2 KUHP dalam konteks memberikan perlindungan terdakwa dari perubahan aturan yang berpotensi merugikan dirinya. Dalam hal ini, jika setelah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, maka aturan yang diterapkan kepada terdakwa adalah aturan yang paling ringan. Aturan pada pasal 1 ayat 2 ini disebut dengan aturan transitoir. Karena perubahan undang-undang, apabila ada perubahan dalam teks dari undang-undang pidana sendiri atau mensimon disebut dengan ajaran formil. Yang kedua, perubahan dalam perundang-undangan dalam keyakinan hukum dalam hukum pidana atau disebut ajaran material terbatas. Kapankah dikatakan perubahan yang meringankan? Harus dimaknai seluas-luasnya, tidak hanya mengenai bobot atau jenis pidananya saja. Yang tiga, segala sesuatunya peraturan itu yang mempunyai pengaruh terhadap penilaiannya suatu tindak pidana. Dan terakhir, penentuan harus dilakukan in concreto, bukan in abstracto. Asas kulpabilitas atau asas kesalahan adalah asas yang mendasari dapat dipertanggungjawabkannya seorang pelaku berdasarkan hukum pidana. Syarat untuk dapatnya seorang pelaku itu dipidana bukannya hanya dengan adanya perbuatan material yang telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, melainkan juga diharuskan adanya kesalahan yang melekat pada diri si pelaku. Tindak pidana menurut penganut dualistis. Menurut Habib-Foss, Strafbart Feld hanya berunsurkan kelakuan manusia dan diancam pidana dalam UU. Menurut Pompe, Strafbart Feld adalah perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan UU. Tindak pidana menurut penganut aliran monoistis. Menurut De Simon yang menjelaskan tindak pidana melalui unsur-unsurnya yang dapat dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif. Sebagai satu kesatuan untuk dapat dipidana seseorang, yakni pertama, perbuatan manusia, kedua, diancam. Sedangkan aliran dualistis, aliran ini adalah aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat-syarat yang mandiri namun dependensi untuk adanya pidana. Tindak pidana atau Strafbart Feld. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Tindak pidana memiliki dua aliran. Yang pertama aliran monoistis dan yang kedua ada aliran dualistis. Aliran monoistis, aliran ini aliran yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana sebagai sifat dari perbuatan. Yang kedua ada penganut determinisme. Manusia tidak memiliki kehendak bebas, setiap keputusannya ditentukan oleh unsur internal atau watak dan nafsu, serta unsur eksternal dirinya. Artinya, seseorang tidak dapat dicela atas perbuatannya karena dia tidak memiliki kehendak bebas. Namun demikian bukan berarti orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, hanya reaksi hukum terhadap perbuatannya berupa tindakan dan bukan sanksi pidana. Golongan ketiga mengambil posisi yang tidak memihak keduanya. Ada tidak adanya kebebasan kehendak untuk hukum pidana bukan merupakan persoalan, artinya kesalahan seseorang tidak dihubungkan dengan ada tidaknya kehendak bebas. Bagaimana KUHP di Indonesia? KUHP di Indonesia berpijak pada indeterminisme sesuai dengan aliran neoklasik.
Sementara hukum pidana modern saat ini menganut pandangan determinisme. Di dalam sistem hukum Anglo-Saxon dikenal dengan maksim atau yang disebut dengan asas mens rea, artinya tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali karena adanya pikiran atau niat dan kehendak yang jahat. Mens rea inilah yang disebut dengan subjective guilty yang dapat mencakup kesengajaan atau intens dan kelalaian atau negligence. Asas kulpabilitas tidak diatur di dalam KUHP, namun asas kulpabilitas secara normatif dapat ditemukan di dalam pasal 6 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman nomor 48 tahun 2009. Makna kesalahan dalam perspektif psikologis dan normatif. Di dalam psikologis, kesalahan diartikan sebagai hubungan batin pelaku dengan perbuatannya, atau keadaan batin pelaku berupa kehendak terhadap perbuatannya dan akibatnya. Di dalam normatif, kesalahan diartikan menentukan kesalahan dari seseorang bukan sekedar berdasarkan sikap batinnya saja, melainkan harus ada unsur penilaian atau normatif dari perbuatannya. Hubungan kesalahan dengan kebebasan kehendak atau free will. Yang pertama ada penganut indeterminisme atau manusia memiliki kehendak bebas dan merupakan sebab dari segala keputusan kehendak. Tanpa adanya kebebasan kehendak maka tidak ada kesalahan. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut aliran monoistis, aliran yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu sebagai sifat dari perbuatan. Menurut aliran dualistis, aliran yang memisahkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat-syarat yang mandiri namun dependensi untuk adanya pidana. Tindak pidana menurut penganut aliran monistis. Menurut De Simon yang menjelaskan tindak pidana melalui unsur-unsurnya yang dapat dibagi menjadi unsur objektif dan subjektif sebagai satu kesatuan untuk dapat dipidana seseorang, yakni yang pertama perbuatan manusia positif atau negatif, yang kedua diancam dengan pidana Strafbar-Gestel, yang ketiga melawan hukum Onrechtmatig, yang keempat dilakukan dengan kesalahan mit Schuld in Verbandstem, yang kelima oleh orang yang mampu bertanggung jawab Toerekening Strafbar Person. Menurut Wirjono Projodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Tindak pidana penganut dualistis. Menurut H.B. Voss, Strafbarfeit hanya berunsurkan satu, kelakuan manusia, yang kedua diancam pidana dalam undang-undang. Strafbarfeit adalah perbuatan yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang. Menurut Mojadno, perbuatan pidana harus ada unsur-unsur. Yang pertama, perbuatan manusia. Yang kedua, memenuhi rumusan undang-undang, syarat formil. Yang ketiga, melawan hukum, syarat material. Menurut pendapat Mojadno, pada perkembangannya juga diikuti dengan Swedarto dan Barda Nawawi Arif. Bentuk perumusan norma dalam peraturan pidana ada 3. Yang pertama, uraikan atau sebutkan satu persatu unsur-unsur perbuatan. Misalnya, pasal 154 sampai 157, pasal 281, pasal 305, pasal 413, pasal 435 KUHP dan sebagainya. Yang kedua, hanya disebutkan kualifikasi delik tanpa uraikan unsur-unsurnya. Misalnya, pasal 184, pasal 297, pasal 351 KUHP. Yang ketiga, penggabungan 1 dan 2. Sebutkan unsur-unsurnya, perbandingan akibat dan keadaan, dan disebut pula kualifikasi deliknya. Misalnya, pasal 124, pasal 263, pasal 338, pasal 362, pasal 372,
pasal 378 KUHP dan sebagainya. Itu adalah materi pertemuan ke-6 tentang tindak pidana yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum adalah salah satu unsur utama tindakan pidana yang bersifat objektif, yang dimana sifat melawan hukum ini dijadikan unsur tertulis dalam pembentukan undang-undang. Adapun bentuk-bentuk sifat melawan hukum, yang pertama adalah bersifat melawan hukum secara formil dan sifat melawan hukum secara material. Perbuatan melakukan hukum secara formil yaitu suatu perbuatan melakukan hukum apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Jadi sandarannya adalah hukum tertulis. Sedangkan perbuatan melawan hukum secara material yaitu perbuatan melawan hukum yang apabila belum diatur di dalam undang-undang. Nah, sandarannya dalam kasus ini adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum tersebut. Materi kedua adalah subjek dalam hukum pidana. Menurut sistem KUHP Indonesia, yang dapat menjadi subjek hukum pidana ialah naturalized person atau manusia. Hal itu dapat dilihat dalam tiap-tiap pasal dalam KUHP buku 2 dan buku 3. Sebagian besar kaidah-kaidah hukum pidana diawali dengan kata barang siapa yang sebagaimana kata tersebut dapat dijadikan kata terjemahan dari kata Belanda. Materi ketiga adalah pertanggungjawaban pidana. Martiman Projohami Jojo berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dapat ditinjau dalam dua arti, yakni pertanggungjawaban pidana dalam arti luas dan pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit. Pertanggungjawaban pidana dalam arti luas itu mempunyai 3 unsur. Unsur pertama adalah kemampuan pertanggungjawaban atas orang yang melakukan perbuatan. Yang kedua adalah hubungan batin atau sikap psikis orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, baik sengaja ataupun kulpa. Unsur yang ketiga adalah tidak adanya alasan yang menghapus pertanggungjawaban pidana pembuat. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit itu mempunyai 2 unsur, yaitu sengaja atau dolus atau alpa atau kulpa. Materi yang keempat adalah kemampuan pertanggungjawaban. Kemampuan pertanggungjawaban atau dapat dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan jiwa seseorang, sedangkan pertanggungjawaban adalah mengenai perbuatan yang dihubungkan dengan si pelaku atau pembuat. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan jika keadaan jiwa orang itu sedemikian sehingga ia dapat mengerti atau ia tahu akan nilai dari perbuatannya itu, juga akan mengerti akan akibatnya. Yang kedua, keadaan jiwa orang itu adalah semakin rupa sehingga ia dapat menentukan kehendaknya atau perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, orang itu harus sadar al-insyaf bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang terlarang dan tidak dibenarkan dari sudut hukum masyarakat maupun tata susila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kesalahan atau culpability. Kesalahan dalam arti luas adalah sebagai pertanggungjawaban pidana yang terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Sedangkan bentuk-bentuk kesalahan ada 2, yakni kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam arti sempit adalah kulpa atau kealpaan. Menurut Muljatno, kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan yang menentang larangan. Sedangkan dalam ilmu hukum pidana, ada 2 teori mengenai kesengajaan. 1 teori kehendak yang dianut oleh von Hippel dan Simon. Menurut teori ini, inti dari kesengajaan adalah adanya kehendak untuk mewujudkan suatu perbuatan seperti yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Yang kedua yaitu teori pengetahuan atau membayangkan yang dianut oleh Frank dan Van Hamel. Fokus teori ini adalah pada pengetahuan atau bayangan pelaku mengenai apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Kealpaan atau kulpa menurut Muljatno mengatakan bahwa kealpaan merupakan kekurangan perhatian pelaku terhadap objek yang tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang. Syarat atau jenis kealpaan menurut Van Hamel, kealpaan mengandung 2 syarat yakni 1. Tidak mengadakan perduga-duga sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Yang kedua, tidak mengadakan perhati-hatian sebagaimana yang diharuskan oleh hukum. Sedangkan menurut Pompe, ada 2 jenis kealpaan,
yakni satu, dapat mengirakan timbulnya akibat, yang kedua, mengetahui adanya kemungkinan, yang ketiga, dapat mengetahui adanya kemungkinan. Pidana dan pemidanaan. Pidana dan pemidanaan. Pemidanaan, penjatuhan pidana. Pidana diasumsikan sebagai sanksi yang paling kejam dan kaku di antara sanksi-sanksi yang lain, karena diidentikan dengan penderitaan yang dibebankan pada pelaku. Penderitaan atau nestapa di sini merupakan esensi dari pidana seperti yang digambarkan Philip Band berikut ini. Esensi hukuman adalah mengakibatkan penderitaan, atau dalam istilah Grotius, pengenaan derita untuk derita yang telah dilakukannya. Pidana merupakan istilah yuridis yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah straf dan dalam bahasa Inggris disebut sentence. Menurut Sudarto, pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Reslan Saleh memaknai pidana sebagai reaksi atas delik yang berwujud nestapa dan dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik. Simons berpendapat bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah diakibatkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu keputusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah. Karakteristik pidana. Pertama, merupakan alat atau sarana yang mengandung penderitaan. Yang kedua, sebagai reaksi atas dilakukannya perbuatan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang pidana, baik syarat objektif maupun syarat subjektif. Yang ketiga, dikenakan dengan sengaja kepada pelaku oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh hakim melalui putusannya. Karakteristik pidana menurut H.L.A. Hart. Pidana mencakup penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan. Yang kedua, dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum. Yang ketiga, pidana harus dijatuhkan kepada pelanggar atas perbuatannya. Yang keempat, pidana harus dikenakan dengan sengaja. Yang kelima, pidana dikenakan atau dijatuhkan kepada pelanggar oleh orang yang berwenang. Dan kelima, pidana harus dikenakan dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, atau sebagai pembalasan yang tepat kepada pelanggar, atau bertujuan untuk keduanya. Pemidanaan adalah proses penjatuhan pidana oleh hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan pembuat atau pelaku. Asas pemidanaan, ultimum remedium, the last resort, sebagai upaya pemungkasan atau upaya terakhir. Tethoderic, pidana sebagai alat pencegah ekonomis jika 1. Pidana itu sungguh-sungguh mencegah. 2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan. 3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil. Jeremy Bentham, jangan gunakan pidana jika groundless, needless, unprofitable, or inefficacious. Menurut Herbert L. Parker, pidana berwajah dua, dapat menjadi penjamin utama, primer guarantor, sekaligus mengancam utama, prime threatener. Pemidanaan harus pertama diarahkan terhadap terwujudnya suatu tujuan atau manfaat yang diharapkan dengan dikenakannya pidana terhadap pelaku kejahatan. Yang kedua, diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat atau negara, korban, dan pelaku. Pemidanaan harus mengandung unsur-unsur. Pertama, kemanusiaan.
Artinya pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang. Yang kedua, edukatif. Pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan. Yang ketiga, keadilan. Artinya bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Teori tujuan pemidanaan, teori absolut atau teori restributif, teori relatif, teori gabungan. Teori relatif dibagi menjadi dua. Prevensi umum. Yang pertama, pidana bertujuan untuk menghindarkan orang pada umumnya untuk tidak melanggar. Pidana dengan sendirinya merupakan soft therapy atau istilah von Feuerbach. Maksudnya adalah bahwa ancaman pidana dapat mempengaruhi psikologis masyarakat umum untuk tidak melakukan perbuatan pidana. Yang kedua, prevensi khusus. Pidana bertujuan menghindarkan upaya pelaku tidak pidana tidak mengulangi perbuatannya lagi. Pidana atau tindakan. Yang pertama, dalam hukum pidana dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Menurut Leo Polak, pidana termasuk tindakan itu sendiri merupakan suatu penderitaan sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenal. Sotocit Kartanegara berpendapat bahwa sanksi tindakan merupakan sanksi dalam hukum pidana yang tidak bersifat siksaan. Menurut salah satu sanksi tindakan seperti yang tersebut dalam pasal 45 KUHP, sedangkan Reslan Saleh berpendapat bahwa macam sanksi pidana tercantum pada 10 KUHP, sedangkan sanksi tindakan termuat di luar pasal 10 tersebut. Perbedaan pidana dan tindakan. Solihuddin. Pada tataran ide dasar, keduanya bersumber dari ide dasar berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar, mengapa diadakan pemidanaan? Sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar, untuk apa diadakan pemidanaan itu? Sanksi pidana pada dasarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jenis sanksi pidana pasal 10 KUHP. Pertama, pidana pokok, pidana mati, penjara, kurungan, denda, tupan. Kedua, pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Konsekuensi adanya pasal 10 KUHP. Konsekuensi dan telah ditentukannya jenis-jenis sanksi pidana dalam pasal 10 KUHP adalah hakim tidak diperkenankan menjatuhkan sanksi pidana selain yang telah ditentukan pasal 10 KUHP tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang subjek dalam hukum pidana. Subjek dalam hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu orang dan yang kedua badan hukum atau korporasi. Orang atau manusia yang disebut juga dengan naturalized person dalam KUHP mengenal subjek hukum adalah orang saja. Asas yang dipegang adalah asas sosietas universitas delintio non potens atau badan-badan hukum yang tidak bisa dipidana. Yang kedua, badan hukum atau korporasi yang biasa disebut juga dengan reh person. Dalam undang-undang ini di luar KUHP. Dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana kejahatan masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku. Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seseorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik. Materi selanjutnya yaitu kemampuan bertanggung jawab atau KBJ. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan bertanggung jawab menurut 3 ahli pakar, yaitu dari Simon, Van Hamel, dan Pomper. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab menurut Simon. Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya, dikatakannya seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila yang pertama,
mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Yang kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran diri. Yang kedua, kemampuan bertanggung jawab menurut Van Hammel. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat-akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri. Yang kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, mampu untuk menentukan kehendak yang berbuat. Yang ketiga, kemampuan bertanggung jawab menurut Pomper. Pomper mengatakan, terkait dengan kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendakinya. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya, serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya atau tentang makna dan akibat tingkah lakunya. Selanjutnya, materi tentang pertanggungjawaban pidana. Menurut Martiman Pojahamijojo berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana dapat ditinjau dalam 2 arti, yaitu pertama, pertanggungjawaban pidana dalam arti luas yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama, kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan. Kedua, hubungan batin atau sikap psikis orang yang melakukan perbuatan dengan perbuatannya, baik sengaja ataupun culpa. 3. Tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana pembuat. 2. Pertanggungjawaban pidana dalam arti sempit, yang terdiri atas 2 unsur, yaitu sengaja atau dolus dan alpa atau culpa. Pertanggungjawaban pidana korporasi. Marjono, Reksodiputro, dan Muladi mengatakan bahwa ada 3 sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat. Penguruslah yang bertanggung jawab. Korporasi kedua, yaitu sebagai pembuat. Pengurus yang bertanggung jawab. Dan yang ketiga, korporasi sebagai pembuatan yang bertanggung jawab.